Kedua, mencari kebenaran itu tidak hanya melalui survei ilmiah saja. Kebenaran dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan logika seperti dilakukan oleh para filsuf. Di sisi lain, para seniman mengungkapkan kebenaran tentang pengalaman manusia, emosi dan perspektif dunia melalui pendekatan subjektif yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pendekatan objektif. Apakah Qaudari tahu prinsip satu pengertian sehingga setiap konsep harus didefinisikan dengan ketat dan diukur dengan cermat? Mestinya ia tahu. Kalau Qaudari tidak tahu maka ia bodoh. Lain dari itu, mengukur kekuatan bansos melalui pertanyaan terbuka sungguh tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Responden mana akan menjawab bahwa ia akan memilih kandidat yang mau memberinya suap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Tapi Sobat RH sekalian, kita coba ambil satu tema yang menarik ya. Jadi Sobat RH sekalian, saya mau membacakan satu berita ya, soal Qaudari teman saya ya. Ini ada yang menulis soal kebohongan dan kebodohan Qaudari. Saya rasa Qaudari tidak bodoh ya, pintar ya. Cuman masalahnya kepintarannya buat siapa itu jadi masalah. Yang menulis adalah Radar Tribaskoro ya. Radar Tribaskoro ini adalah kakak atau adik ya, kakak Radar Pancadhana almarhum ya, seorang sastrawan. Kalau Radar Tribaskoro ini adalah seorang aktivis. Coba kita bacakan tulisannya sebagaimana dimuat di Fusilat News ya. Judulnya Kebohongan dan Kebodohan Qaudari. Radar Tribaskoro. Vote buying terjadi ketika seorang kandidat atau pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu menawarkan materi atau keuntungan lainnya kepada pemilih dengan harapan untuk mendapatkan suara mereka. Adalah upaya pemerintah. Bansos adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya orang miskin, mengalami bencana atau dalam situasi khusus yang memerlukan bantuan segera. Dalam konteks ini, bansos adalah bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah kepada warganya. Kemudian, namun ketika bansos diberikan pada timing yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi pilihan pemilih menjelang pemilu, hal tersebut bisa dianggap sebagai praktik vote buying atau pembelian suara. Vote buying terjadi ketika seorang kandidat atau pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu menawarkan materi atau keuntungan lainnya kepada pemilih dengan harapan untuk mendapatkan suara mereka. Itu yang tadi jadi opening ya. Apakah Jokowi melakukan vote buying pada Pilpres 2024 lalu? Tentu saja Jokowi diketahui telah memerintahkan penyaluran bansos, bantuan sosial dan perlinsos, perlindungan sosial pada bulan Januari-Februari 2024 bertepatan dengan pemilihan suara 14 Februari 2024. Jadi perlu dipahami ya, perlinsos itu atau perlindungan sosial itu jumlahnya 496,8 triliun, itu perlinsos. Nah, dari perlinsos tersebut ada bansosnya. Tapi selain itu, diduga ada juga dana yang bisa dideploy setiap saat, yaitu dana yang dikumpulkan dari automatic adjustment dari kementerian dan lembaga sebesar 50 triliun ya. Jadi itu senjata Jokowi ya.
Timing yang bersamaan itu bukan kebetulan, hal itu dirancang dengan seksama. Beberapa petunjuknya antara lain, beberapa bulan sebelum pencoblosan, Jokowi dikabarkan gelisah karena elektabilitas Prabowo Gibran masih sekitar 40% konstitusi. Maksudnya apa nih 40%? Kegelisahan itu Kegelisahan itu coba diatasi dengan inisiatif baru berupa perpanjangan bansos perlinsos sampai dengan bulan Juni 2024. C. Pada sidang Kabinet 9 Januari 2024, Jokowi menyetujui alokasi APBN untuk bansos perlinsos, nilainya diperkirakan mencapai 50,1 triliun. Nah, ini ya. Kemudian D. Alokasi anggaran baru bansos itu habis disalurkan pada hari pencoblosan. Bahwa bansos perlinsos disalurkan hanya beberapa saat sebelum hari pemungutan suara tidak bisa ditafsirkan lain kecuali itu adalah vote buying ya. Oke, saya buka topi ya. Kecuali vote buying itu seperti Anda berada di tempat dan waktu yang sama ketika seseorang mati tertembak, sementara Anda dipergoki memegang pistol yang jadi alat pembunuhnya. Anda adalah tersangka. Dengan kata lain, Presiden adalah tersangka pelaku vote buying dengan mempergunakan dana negara dan memperalat aparat negara. Klaim Muhammad Kodari. Muhammad Kodari adalah pendiri dan direktur eksekutif Indobarometer, suatu perusahaan yang menawarkan jasa survei dan konsultan politik. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi membahas sengketa Pilpres 2024, Kodari menjadi saksi untuk paslon 02 Prabowo Gibran. Bukan saksi ya, tapi ahli ya. Kesaksian Kodari pada hari Jumat 5 April dapat disarikan menjadi 3 klaim, yaitu 1. Hanya periset yang membawa kebenaran di awal kesaksiannya. Di awal kesaksiannya, Kodari mengatakan bahwa hanya ada 2 cara untuk mengetahui kebenaran, yaitu dengan cara ilmiah dan atau non ilmiah. Ia mencemooh orang-orang yang tidak berdasar ilmiah memiliki informasi data lapangan sebagai omong berdasar kepada perasaan saja. Lalu ia membesar-besarkan dirinya karena mendasarkan pendapatnya kepada hasil survei. Atas klaim ini ada 2 tanggapan saya. Pertama, perlu Kodari ketahui tidak semua survei itu ilmiah, seperti nanti saya buktikan atas survei yang ia lakukan. Kedua, mencari kebenaran itu tidak hanya melalui survei ilmiah saja. Kebenaran dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan logika seperti dilakukan oleh para filsuf. Di sisi lain, para seniman mengungkapkan kebenaran tentang pengalaman manusia, emosi dan perspektif dunia melalui pendekatan subjektif yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pendekatan objektif. Ya, kalau kita lihat orang survei, wah berlagunya minta ampun ya. Seolah-olah mereka ngomong berdasarkan data ya, yang lainnya tidak boleh ya. Luar biasa nih orang survei ini. Padahal dia surveinya pun dengan 1.200 responden dan kita tidak tahu apakah betul-betul dilakukan dengan ketat atau tidak kan. Itu. Sejarawan pada itu memahami kebenaran tentang masa lalu melalui analisis sumber dan artefak. Metode ini bergantung kepada interpretasi atas bukti dan pemahaman kontekstual yang mendalam. Singkatnya, ada banyak jalan untuk meraih kebenaran. Metode ilmiah bukan satu-satunya cara. Saya belum menyebut para agamawan dan ahli spiritual yang menemukan kebenaran melalui iman dan pengalaman pribadi, di mana semuanya tidak mudah diukur dan jauh melampaui metode ilmiah. Keterangan ini semoga cukup untuk menjelaskan kepada Kodari bahwa periset bukan satu-satunya pembawa kebenaran. Saya percaya Kodari mengerti soal ini sebab ini pelajaran filsafat tingkat dasar. Kalau ia malah mengatakan sebaliknya, saya percaya ia sedang berbohong. Klaim 2, bansos tidak mempengaruhi perilaku pemilih sebab kriteria presiden yang dikehendaki pemilih tidak termasuk pemberi bansos. Kodari menyimpulkan klaim di atas berdasar pertanyaan terbuka dalam survei Indobarometer. Tidak ada responden yang mengatakan bahwa mereka memilih presiden dengan alasan memberi bansos. Kebanyakan responden menjawab alasan memilih mereka adalah karena pemimpin tegas, pintar, merayat, dan sebagainya. Persoalannya ada pada pertanyaan terbuka. Konsep tegas, pintar, atau merayat bagi setiap responden tidak sama. Ketika seorang responden menyebut tegas, responden lain memahaminya dengan cara berbeda. Maka menggunakan jawaban atas pertanyaan terbuka sebagai sebuah konsep ilmiah tidak termasuk ke dalam metode ilmiah. Apakah Kodari tahu prinsip satu pengertian sehingga setiap konsep harus didefinisikan dengan ketat dan
diukur dengan cermat. Mestinya ia tahu, kalau Kodari tidak tahu maka ia bodoh. Lain dari itu, mengukur kekuatan bansos melalui pertanyaan terbuka sungguh tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Responden mana akan menjawab bahwa ia akan memilih kandidat yang mau memberinya suap? Korupsi dan suap adalah sifat yang buruk menurut standar etika rakyat Indonesia, lepas dari kenyataan bahwa banyak orang yang mempraktekannya. Maka ketika tidak ada responden menjawab akan memilih kandidat yang memberi bansos, tidak berarti bahwa bansos tidak berpengaruh. Ini kebodohan Kodari kedua. Ya juga ya. Sebagai contoh misalnya orang memilih karena money politics, nggak akan nyebut dia. Kenapa milih? Karena money politics ya. Klaim 3, bansos tidak mempengaruhi perilaku pemilih sebab tidak ada variasi penerima bansos di antara pemilih semua paslon. Klaim ini diajukan oleh Kodari berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Indikator dan Indikator Politik Indonesia. Litbang Kompas dalam hal ini lebih jelas mengatakan bahwa proporsi penerima bansos relatif sama, sekitar 15% di antara ketiga kelompok responden pemilih Capres-Cawapres. Meski demikian, masing-masing Capres-Cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda. Ini berarti bansos tidak menjadi faktor pengubah elektabilitas Capres-Cawapres. Kesimpulan di atas perlu dipertanyakan. Penerima bansos dan pemilih paslon 01 hanya 15% dari 41 juta, yaitu 6,15 juta. Adapun penerima bansos paslon 03 hanya 15% dari 27 juta, yaitu 4 juta. Sementara itu, penerima bansos dari paslon 02 mencapai 15% dari 96 juta atau 14,4 juta. Dengan kata lain, bansos menambah suara paslon 03 sebanyak hampir 9% pemilih. Sementara paslon 01 bertambah 3,8% dan paslon 03 hanya 2,5% saja. Perbedaan itu sangat menentukan. Angka 9% ini mirip-mirip seperti yang pernah dikatakan Fit Adrison ya, dalam konteks kemiskinan ya dia. Pertanyaan kemudian, apakah tersangka Jokowi bisa menemukan pemilih yang kemungkinan besar akan memilih paslon 02 kalau diberi bansos? Pertanyaan ini menjelaskan perilaku Jokowi yang selalu mengunjungi basis konstituen yang sebelumnya dikunjungi oleh Ganjar Mahfud. Konstituen Ganjar adalah sasaran empuk karena telah memilih Jokowi 2 kali. Selain itu, menggerogoti konstituen Ganjar bukan cuma menaikkan suara Prabowo, namun juga mengurangi suara Ganjar atau keuntungan ganda. Selain itu, Jokowi bisa menitipkan penyaluran bansos kepada caleg dari partai pendukungnya. Caleg Golkar dan PAN cocok untuk kebutuhannya itu karena mereka sangat agresif yang tidak menggarap ceruknya sendiri namun juga memasuki ceruk konstituen partai pendukung paslon lawan. Penutup, kecurangan pemilu dengan memanfaatkan dana negara, bansos dan aparatur negara adalah fakta telanjang yang tidak bisa ditutupi. Bansos itu telah disalurkan tepat sebelum pemungutan suara. Timing itu tidak menipu, tujuannya jelas, yaitu memenangkan anaknya yang menjadi cawapres. Sekarang terpulang kepada para petinggi dan elit negeri ini, apakah kejahatan ini akan dibiarkan begitu saja? Kalau iya, maka peristiwa ini akan menjadi standar bagi eselon pemerintahan lebih bawah untuk melakukan kecurangan yang sama. Lebih dari itu, polarisasi politik akan semakin lebar, legitimasi politik semakin sulit didapatkan. Lebih dari itu, para elit di pemerintahan bertanggung jawab atas tegaknya demokrasi. Hal itu telah termaktub jelas dalam UUD 1945, baik pada 2 alinea pembukaan dan 9 pasal UUD 1945. Kemunduran demokrasi di Indonesia tidak bisa dinisbahkan sebagai kesalahan Jokowi semata, tetapi hal itu juga kontribusi dari elit politik Indonesia yang tak acuh, abai bahkan mendukung pelanggaran dan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan Presiden Jokowi. Itu ya sobat era sekalian soal kebodohan dan kebohongan Kodari. Memang kalau kita lihat ya, pertama Kodari hanya melakukan 1 kali survei ketika saya tanya, dan survei itu dilakukan pada bulan Oktober. Itu survei yang bicara tentang kriteria presiden, tegas dan lain sebagainya. Jadi seperti dikatakan Saiful Mujani ya, saya lihat ada diskusi di antar surveyor yang mengatakan dia tidak menemukan pengaruh langsung tetapi melingkar. Maksudnya apa melingkar? Jadi bansos itu mempertinggi rating approval Presiden Jokowi, dan naiknya rating approval Presiden Jokowi itu berbanding lurus dengan kenaikan calon yang dia dukung. Jadi sebenarnya bukan tidak ada pengaruh, pengaruhnya melingkar ya, tidak
direct tapi indirect. Dan persoalan lagi misalnya adalah soal yang terkait dengan sampel ya. Apakah sampelnya itu cukup representatif ya untuk mengatakan tidak ada pengaruhnya ya. Jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kadang-kadang kita didikte oleh mereka yang berpihak ya. Jadi makanya dari awal saya tidak berminat untuk tanya Qodari mengenai atau tanya Hasan Nasbi mengenai hasil survei mereka atau hasil survei yang mereka sampaikan. Kenapa? Karena by intention mereka pasti akan menyampaikan survei-survei yang memperkuat posisi 02 sehingga mereka akan memilih. Nah, ini yang menurut saya menjadi tidak fair ya. Jadi karena itu saya tidak bertanya kepada Hasan Nasbi, hanya mempertegas ya. Jadi sahabat sekalian, itulah sebabnya saya tidak bertanya kepada baik Hasan Nasbi maupun Qodari yang terkait dengan hasil survei. Kenapa begitu? Ya karena tidak di crossfire dengan ahli yang sama kan. Sementara kita bukan orang yang paham tentang survei. Kalau seandainya kita mau melakukan crossfire kan kita harus punya data yang sama. Nah, tidak fairnya adalah dia mengungkapkan sesuatu yang kita tidak punya data pembandingnya. Jadi dan dia pasti mengemukakan survei yang menguntungkan 02, termasuk cara membaca surveinya. Padahal Saiful Mujani ya mbahnya survei mengatakan, atau termasuk Burhanuddin Muhtadi mengatakan ya bukan tidak ada pengaruhnya, tetapi pengaruhnya bisa jadi melingkar, indirect kan begitu. Jadi itu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.